Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap Kamis malam. Kumis Kupas Mistis. Nah, malam ini kita akan membahas tentang menangkal ilmu hitam lewat proteksi diri. Ini seperti kaitannya dengan tenaga dalam mungkin ya. Dan di studio sudah hadir seorang praktisi supranatural ya Pak ya. Iya. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum Ki Suro. Ya, selamat malam Om Doni. Sehat Om? Om Dono ya? Om Dono. Om Dono, ingatnya Doni. Om Doni. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah. Ki, sekarang kesibukannya apa Ki? Ya, kesibukan seperti biasa, pelayan umat. Melayani umat. Ya, artinya jadi ya ada yang pengobatan, ada yang punya juga. Masalah, ya kan? Ada yang apa yang dibutuhkan umat yang berkaitan dengan supranatural. Berkaitan dengan supranatural ya. Ki Suro, ini saya penasaran nama Ki Suro gitu kan. Sejarah nama Sejarah namanya itu gimana bisa dapat nama Ki Suro? Emang dari kecil namanya Ki Suro? Iya, Ki Suro. Saya cerita dari awal dulu Om Don ya. Kalau masalah supranatural itu saya alhamdulillah diberikan Allah itu mulai kelas 5 SD itu. Kelas 5 SD? Umur 11 tahun itu. 11 tahun ya Ki. Ya kebetulan dulu ada manusia cahaya istilahnya kan. Kalau saya nyebutnya manusia cahaya, jadi ada guru gaib yang ngajarin lewat mimpi ya. Oh, lewat mimpi lewat ini mimpi ya? diajarinnya. Nah, dari situlah dapat salah satu ayat Quran, ya kan? Nah, setelah ini untuk diamalkan? Ya, diperintahkannya, bacalah itu. Saya tanya berapa kali baca ini? Terserah kamu, katanya. Saya tanya lagi, kan masih kecil gitu, lugu. Untuk apa ini? Jangan tanya, baca saja. Ya, saya ikutin aja. Tapi nggak saya baca banyak. Saya baca ya 3 kali, paling banyak 5 kali. Tapi ya panjang ayatnya Ki? Pendek, ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Ya, itu. Jadi terakhir itu puasa muti itu. Jadi ada perintah dulu, masih kecil itu saya mimpi kayak di dalam kelas kita sekolah itu. Tapi muridnya cuma saya seorang. Muridnya cuma satu, cuma Ki Suro. Apa gurunya berdiri di situ itu ya manusianya cahaya. Jadi nggak ada wujud manusia. Saya nggak tahu wajahnya. Nggak tahu wajahnya. Tapi kalau dia berdiri, dia ngangkat tangan seperti ini, tahu ngangkat tangan. Tangannya kelihatan. Ya, tapi jarinya kita nggak bisa bedakan karena cahaya semua. Jadi kalau dia berjalan kita tahu ada yang jalan. Karena ada gerakan. Dia ada perintah mulai Selasa, Rabu, Kamis kamu puasa muti. Tapi dia nggak ngomong puasa muti. Nggak boleh makan asin, nggak boleh makan bernyawa. Ya seperti itu ya puasa muti itu. Jadi kalau puasa muti kan orang awam pengertiannya makan nasi putih aja. Iya, makan nasi putih tok sama air putih waktu buka puasa kan. Iya. Nah, itu pagi saya bangun saya cerita sama bapak saya. Nah, bapak saya kebetulan hobi juga ini. Oh iya? Iya, supernatural ini. Tapi dia pakai sendiri. Oh pakai sendiri. Jadi tidak untuk mengobati orang itu enggak ya? Ya kata bapak saya dulu, ya nggak apa-apa, puasa bagus, jalankan. Sampai dibela-belain dibuat surat sama bapak saya itu untuk ke sekolah supaya libur. Disampaikan bapak saya di surat itu saya sakit. Setiap hari? Enggak, waktu mau puasa 3 hari ini. Oh, waktu mau puasa? Jadi diizinkan ke sekolahan. Oh gitu? Karena bapak saya tahu puasa muti ini kan agak berat. Berat ya? Kita masih kecil kan, udah kamu di rumah aja ini berat. Ya saya jalankan. Tapi hanya 3 hari aja itu? 3 hari. Enggak terus-terusan 3 hari berikutnya? Enggak. 3 hari, ada perintahnya nanti hari ketiga terakhir setelah buka puasa, kamu sholat di kamar, matikan lampu, bawa lilin 1, bawa kertas, bawa alat pensil, alat tulis. Jangan ada orang lain. Ada saya, yang masih kecil kan sholat aja nggak lurus. Betul. Ya kan? Tapi sholat aja saya. Sholat, sudah sholat ya berdoa, doa anak kecil. Sudah itu tiba-tiba saya lihat kayak TV layar lebar. Oh di depan? Iya, di depan mata saya itu ada TV layar lebar. Nah ini huruf Arab ini jalan nih. Huruf Arabnya jalan? Huruf Arab jalan. Baca, tulis, catat katanya kan. Lah saya nggak bisa ngaji. Ya kelas 5 SD saya belum bisa ngaji.
Ya saya nggak bisa ngaji kata saya ini. Hilang. Berjalanlah huruf Latin. Huruf Latin kan? Latin Bisa baca? Bisa terbaca ya. Bisa. Catat kan. Jadi sambil menjem saya itu tulis itu. Karena kalau buka mata hilang TV-nya. Jadi TV itu kelihatan waktu menjam. Ada TV, ada huruf jalan. Kalau lagi membuka mata, kalau buka mata hilang dia. Hanya gelap aja. Jadi saya nulis ini menjam. Jadi tulisan di kertas itu miring sana, miring sini kan. Iya. Sudah selesai, ulangi lagi terus. Jadi kertas satu lembar yang begini itu bolak-balik itu semua. Cuma ayatnya pendek. Ayat itu aja. Ayatnya pendek. Ada kata adik saya ada nih. Coba buka Quran. Ketemu adik saya suruh baca. Coba baca itu. Baca saya lihat ini. Bener. Sama ya. Sama. Artinya betul ini dari Al-Quran. Ya mulailah. Itu kan maghrib. Isya saya baca 3 kali. Besok saya cuma sholatnya maghrib aja sama Isya. Anak kecil ya mana ada sholat subuh. Iya, betul. Mau maghrib sama Isya aja udah untung. Iya, betul. 2 hari, 3 hari saya baca. Hari keempat sakti. Hari keempat sakti itu. Pokoknya yang di luar nalar ini, yang di luar nalar kita lah pokoknya. Ada kejadian apa yang bisa maksudnya menunjukkan kalau ini ada perubahan, Ki? Ya, apa namanya? Hal-hal yang gaib itu terutama. Iya kan? Hal-hal yang gaib. Nangkep tuyul segala macam. Tapi saya nggak tahu itu namanya tuyul. Oh, jadi nangkep makhluk tapi nggak tahu itu namanya. Ya, kita kan masih kecil. Iya. Jadi wawasan ini kan belum ada. Iya, betul. Ada orang kan taunya bapak saya. Bapak saya kan orang sebagian kenal, bapak ini bisa ini. Nah, jadi satu saat itu ada kawan bapak saya datang minta tolong, dia punya usaha apa namanya? Kursi-kursi jati itu. Mebel gitu ya. Iya, jati Jepara. Duitnya hilang terus. Jadi minta tolong bapak saya. Bapak saya ngomong sama saya, nanti malam ikut saya. Begitu, Mas. Ya, saya ikut masih naik motor kan duduk depan. Zaman dulu kan duduk di tangki. Masuk Palembang Kota. Waktu itu saya tinggal di Pelaju. Di Pelaju. Kebetulan bapak saya karyawan Pertamina Pelaju. Minyak bumi kan dari sana ya. Ini mau ke Palembang Kota, dekat Internasional Plaza. Berangkatlah saya situ. Nah, ini tempatnya jualannya. Orang ini hilang duit terus kata bapak saya. Ya. Nah, pada saat ada perintah-perintah seperti itu, saya itu bukan anak kecil. Saya itu bukan anak kecil. Jadi jiwa saya itu orang dewasa. Ini kata saya, bukalah pintunya. Buka itu rolling door. Pas begitu buka rolling door itu tuyul-tuyul itu ada lari-lari di tangga pegang duit. Oh iya. Iya. Jadi begitu saya masuk kaget dilemparnya duit. Iya. Lemparnya duit. Hei, ya saya anak kecil nggak tahu itu tuyul. Karena wawasan saya, ilmu saya tentang tuyul itu nggak tahu. Belum ada waktu SD. Hei, kata saya, anak siapa kamu itu? Saya wujudnya anak-anak gitu ya? Iya, kayak anak-anak, tapi nggak apa namanya, entah celana apa yang dipakainya itu kan. Jadi lari dia bawa duit. Nah, yang bapak saya sama kawannya ini lihat duit belamburan tadi, kelihatan ada duit belamburan. Tapi anak-anak itu mereka nggak lihat. Hanya duitnya aja? Iya. Saya halau, ada 6 itu. Ada 6. Saya halau. Banyak ya? Saya ambil sapu di situ, saya pukul kena, mental dia. Betul itu. Nah, lari, dia ini kan lari ke seberang jalan. Itu kan deket jalan apa itu ya? Bukan jalan Dimpu. Di samping IP itu. Dia dekat Rosarum Cindi kata. Ini di daerah kota ini? Kota itu, di kota besar. Jadi mereka ini lari, mobil ini kan banyak. Kayak ditabrak mobil ya. Oh, tembus? Tembus. Tembus, sampai seberang jalan dia masih noleh. Saya maki-maki, awas ya kalau kesini lagi, awas kamu itu. Iya. Nggak lari dia. Saya bingung kok nggak ditabrak mobil anak itu. Nah, orang-orang ini tadi termasuk bapak saya, wah itu tuyulnya tuh. Saya bingung. Itu tuyul namanya. Karena pada saat itu ya wawasan saya tentang tuyul nggak tahu. Iya, betul. Iya. Nah, alhamdulillah dari situ nggak balik lagi dia. Jadi menghalau tuyul tapi nggak tahu itu namanya tuyul. Iya, betul itu dulu. Tapi dari situ langsung jadi sensitif ya, Ki ya? Wah, betul-betul sensitif dan memang makhluk apapun bisa di luar nalar, betul-betul di luar nalar. Berarti benar-benar kasat mata ya, Ki? Iya, bahkan saya pernah ngalami dulu
pindah tempat. Pindah tempat. Oh, kalau zaman sekarang teleportasi mungkin ya. Kalau orang nerawang kan cuma pandangannya saja. Ya, pandangannya saja. Itu Ini teleportasi badan. sama badan. Badan ya. Bukan kalau busukmu. Badan. Iya. Badan. Badannya ikut Jadi pindah. dari Pelaju saya itu sampai ke Palembang. Oh. Jauh, itu bulan puasa itu. Tapi dalam kondisi Ki Suro sendiri jalan beneran jalan. Jadi begini itu bulan puasa kan. Kebiasaan ibu saya dulu, kalau udah menjelang lebaran kan ngajak anak-anak. Ayo kita ikut, mau beli baju pilih Nggak sendiri. beli baju kalau lebaran ya. Pilih sendiri, nanti dipilih nggak mau. Ya kan? Iya betul. Ibu saya sama adik saya nomor 2. Wah kata saya nanti aja lah. Ayolah nanti katanya kita mau beli baju ini. Ya nantilah katanya saya mau tidur pagi kan. Masih dia maksa-maksa ibu saya. Ya kata saya toko mana yang mau dihampiri dulu. Saya tanya dulu. Katanya toko ini Raden Mat. Raden Mat itu sekalian mau beli baju sekolah. Oh iya. Jadi kalau disebut di Palembang itu toko Raden Mat, toko pakaian anak sekolah itu. Oh Raden Mat kata saya. Iya, udah pergilah duluan nanti. Kata ibu saya bareng-bareng. Enggak saya. Pergilah duluan. Ibu saya pergi, saya mandi. Saya bentangan sejadah aja. Duduk aja saya di sejadah. Apolos, nggak ada doa, cuman Fatihah dulu. Cuman Fatihah dengan ayat kunci tadi. Ada ayat kunci. Saya baca, ya Allah, mak saya ke Palembang, ke toko Raden Mat. Aku mau ke sana, antar aku ke situ. Sudah, diam aja, aku duduk aja di sejadah, diam. Begitu sadar, ibu saya lagi buka baju yang gantung-gantung itu. Iya. Kan baju-baju kan digantung. Ibu saya buka baju gantung itu, saya ada di situ. Udah pindah tempatnya. Betul itu. Luar biasa. Itu ngalamin yang seperti itu dulu. Itu dulu ya. Pengalaman yang lalu. itu. Lalu tapi nggak tahu itu apa ilmu itu apa namanya. Nggak tahu. Setelah dewasa ini tahu. Oh teleportasi. Teleportasi ya. Pindah tempat ya. Itu seperti itu Om Dan. Iya. Dan perjalanan ini sampai ke nama Ki Suro sendiri. Oh, kalau nama Ki Suro gini. Nah ini. Oh, ini ada yang dibawa ya. Ini ada produk saya ini. Ya kan? Ini kulit sapi. Kulit sapi? Ini kulit sapi. Sorry Ki, ini yang biasa dipakai untuk bikin beduk kalau nggak salah. Ya. Kulit sapi. Ini ya? Kulit sapi. Saya punya perguruan namanya Garda Ababil. Garda Ababil. Garda Ababil. Ini ada Garda Ababil. Tulisannya Garda. Oke. Ya kan? Ini ada padepokannya berarti. Ada. Oh, ya. Tahun saya dirikan tanggal 11 bulan 11 2011 di Muara Enim. Saya kan domisili Muara Enim. Berarti udah sekitar 12 tahun ya? Iya, kemarin ulang tahun yang ke-11. Oh, iya. Ini sebentar lagi ulang tahun 12 tahun. Di Muara Enim. Di Muara Enim. Nah, pada saat tahun 2012, kita kan kalau ada acara keagamaan, ada Maulid Nabi, ada pengajian. Tempat saya, di markas saya di Muara Enim ada musola pribadi. Musola pribadi. Musola pribadi saya buat depan rumah itu 10 kali 10 itu. Jadi di situ tempat anak-anak latihan, yang mau latihan seperti tenaga dalam. Oh. Nanti pengajian di situ juga, itu seperti itu. Kalau ada ibu-ibu pengajian di situ. Nah, 2012 itu ada bisikan lah. Kamu carilah kulit sapi. Ini 1 Muharram besok nih. Iya. Ya kan, 1 Muharram, 1 Suro besok. Kira-kira 3 hari, 4 hari lah sebelum. Carilah kulit sapi. Kulit sapi. Kulit sapi. Dapatlah kulit sapi. Potong kecil-kecil seperti ini. Nggak usah dikasih rajahan. Nanti setelah kamu pengajian malam 1 Muharram, malam 1 Suro kata orang. 1 Suro, ya. Setelah pengajian doakanlah kulit sapi itu. Jadi saya buatlah. Sudah pengajian saya kumpulkan. Banyak yang kulitnya banyak. Jumlahnya banyak Kiki ya. Ada 200-an. 200 potong 200 seperti potong, ini. Ya. Ya kan? Ya. Udah selesai. Ada kamera. Kadang-kadang anak saya suruh rekam video ini. Ada semua video-video ada semua. Sampai pengobatan di Singapura, di Malaysia ada semua. Karena untuk bukti juga ya. Iya. Begitu saya obati, saya pakai ini, kaget saya. Betul kaget. Dahsyat sekali ternyata. Oh, iya. Ini bukan saya promosi ini iya, bukan iya, ya. betul. Ini fakta yang bicara. Dahsyat sekali itu. Betul. Ada videonya. Iya. Iya, sampai keluar asap dari badan perempuan itu. Oh. Iya. Ada asap keluar. Ini kena santet Ki. Iya. Oh.
ada asap keluar, jin itu. Oh, itu ditempelkan ke badannya? Iya, saya suruh pegang. Nah, kalau ngobatin orang ini saya suruh pegang. Pegang, saya bimbing berdoa. Oke, berdoa begini ya, bismillah, syahadat, salawat, minta ampun dulu sama Allah, ya kan? Nanti sudah minta ampun baru, ya Allah, hanya Engkau yang tahu penyakit apa yang ada dalam jiwa ragaku. Dan hanya Engkau yang dapat menyembuhkan aku. Tolonglah aku, sembuhkan aku. Jadi bukan minta sama ini. Ya, mintanya tetap sama Allah. Mintanya gitu ya? tetap sama Allah. Ini hanya syariat. Jangan Iya, sampai betul. salah. Nanti sirik kita. Ya kan? Iya. Dah, biarkan aja. Andai kata dia ada gangguan gaib, sekuat tenaga dia mau lepaskan ini nggak bisa. Nempel pasti. Dia akan berhenti berontak-berontak kalau jinnya sudah keluar semua. Oh. Kalau jinnya sudah keluar semua, tinggal lemes, nah baru bisa kita buka tangannya, ambil. Sebelum tuntas nggak mau. Nah, alhamdulillah ini sapi suro ini mungkin ada 1.000 sudah beredar. 1.000 potong. Sudah beredar 1.000. Karena alhamdulillah Ikhwan saya ada di mana-mana. Iya, iya. Ikhwan itu murid ya istilahnya. Murid ya. Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, terus sampai ke apa namanya itu? Lombok, Wah, ada juga. Lombok, Kendari, Singapura, Malaysia, Sampai luar negeri Brunei. berarti ya? Itu di Brunei ada Iwan saya itu. Nah, alhamdulillah Iwan ya saya sarankan pegang ini. Nanti kalau mau ngobatin orang pakai ini. Saya ajarkan. Tetap saya pandu, ini doanya seperti ini, jangan sampai sirik. Iya, betul. Karena kalau udah sirik nggak ada cerita lagi neraka kita. Iya. Ya kan? Ya, nah, setelah ini dasar, saya tunjukkan videonya sama Iwan saya di Muara ini. Mereka nyebutlah, itu sapi suro, Ki Suro yang buat. Nah, Dari nama sapi suro. dari sapi suro, saya sebut sapi suro, karena malam satu suro bikinnya. Oh, saya kira ada jenis sapi suro enggak? Enggak, Ini karena malam satu suro. Iya, bikinnya waktu itu satu suro. Saya buat satu suro, karena dilihat Iwan dasar sekali. Nah, Iwan saya nyebutlah Ki Suro yang bikinnya. Oh, itu. gitu. Jadi bukan dari kuliah, nggak ada kuliah nama Ki Suro. Iya. Nah, Ki, kalau tadi kan tenaga dalam ini termasuk apa ya? Ilmu spiritual atau ilmu apa nih Ki kalau tenaga dalam untuk mempelajarinya Ki? Jadi kalau tenaga dalam ya, kita harus pisahkan dulu. Tenaga dalam itu ada yang hanya olah napas. Olah nafas. Olah napas. Merpati putih. Aduh. Gak apa-apa. Ini kan beberapa perguruan Iya. saya juga sering lihat. Ini pernah sebetulnya saya nggak ikutin perlu juga. saya sebut lah ya. Iya. Tadi saya salah sebut. Jadi adalah salah satu cabang perguruan lah ya. Itu saya pernah ikut kok. Nggak Iya. baca apa-apa. Jadi mereka hanya latih napas, ya kan? Shoot, latih napas, tahan, ya kan? Itu pukulannya jangan main-main. Iya. Pelat yang untuk jembatan mobil itu bisa belah dibuatnya. Oh iya. Iya. Luar biasa. Betul itu. Dan saya ada satu perguruan lagi yang saya pernah lihat yang ikut benar-benar orang-orang yang sudah lanjut usia. Betul. Bahkan mohon maaf kalau jalan pun udah agak susah. Iya. Tapi dia cuman gerakannya pelan. Iya, pelan. Bahkan untuk membuka tangan, ini kapan kebuka tangannya? Saya Iya. dulu waktu di kampung tuh suka liatin alun-alun biasanya ya kalau lagi latihan. Nah, ini yang ini murni tenaga dalam ya. Ini murni Tenaga dalam yang hasil olah napas. olah napas Ya kan? kayak itu ya. Hasil olah napas. Ada yang tarik napas, ada juga tahan di perut, tahan di dada, ya kan? Hembuskan kalau nggak tahan. Nanti tahan, keraskan tangan. Hembuskan kalau nggak tahan. Terus, nah ini tenaga dalam yang murni olah napas. Yang Artinya murni olah hasil tenaga dalam ini dari olah napas, energi ini jadi aktif. Listrik tubuhnya jadi semakin besar. Karena energi itu semuanya listrik. Energi Energi itu semuanya sebetulnya listrik. Ada positif, ada negatif. Walaupun entitas katanya gaib, itu sebetulnya energi. Semuanya itu energi. energi ya. Energi itu. Seperti itu. Jadi nggak, mohon maaf kadang orang bilang mitos terus apa namanya ada makhluk-makhluk luar ini yang Iya. bisa
bisa memunculkan diri, menampakkan diri. Itu sebenarnya juga energi. Energi, semuanya itu energi, ya kan? Kita ini juga sebetulnya energi, ya, tapi betul, karena betul. putarannya terlalu cepat, ini nggak kelihatan lagi putarannya. Seperti kipas angin yang udah kencang, kipas angin yang berputar kencang itu, kita udah nggak lihat kipasnya. Oh, itu muter ya, Ya, baling-balingnya tapi ya. efeknya Ada udara, anginnya ya. gembus, ya kan seperti itu. Iya, betul-betul. Nah itu yang tenaga dalam hasil olah napas. Olah napas. Yang pertama. Terus ada tenaga dalam yang hasil wiritan. Wiritan. Ada wiritan dari guru, diwiritkan akan menghasilkan dampak tenaga dalam, walaupun dia tidak latihan olah napas. Ya Walaupun kan? kita nggak latihan fisik dia itu akan mengeluarkan energi. Energi kan? Energi. Yang tadi olah napas tadi, listrik tubuhnya jadi sebesar, energi dia kuat. Ya kan? Nah ini yang disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Ini hikmah. dari wirid-wirid Ilmu itu, hikmah itu semua ilmu amalan itu istilahnya itu namanya hikmah. Didapatkan hasil wiritan, hasil puasa. Ada yang puasa termasuk kan? juga ya. Ada yang riadoh kan? Puasa sekian hari ada amalannya. Nah itu sebetulnya dari situ. Dari situ. Nah untuk Garda Ababil sendiri, saya juga awalnya dari perguruan Al-Hikmah. Perguruan Al-Hikmah. Al-Hikmah. Perguruan Al-Hikmah itu pusatnya di Cisoka, Banten. Cisoka, Banten. Cisoka, Banten. Cisoka. Ya. Oh. Nah, awalnya dulu saya dari sana, basicnya awal tambahan dari sana. Nah di Al-Hikmah itu tidak ada olah napas. Tidak ada olah napas dan tidak ada wiritan yang akan menimbulkan energi. Ada memang di dalam Al-Hikmah itu, perguruan Al-Hikmah itu, ada amalan. Tapi amalan ini bukan yang mengakibatkan energi ini besar. Bukan. Karena di dalam Al-Hikmah itu, yang Al-Hikmah yang Cisoka ya, itu guru itu tidak ada istilah ngisi murid. Kan ada kan kadang-kadang sebagian guru baca doa, kasih air minum, suruh muridnya minum. Diisi. Tapi atau sentuhan fisik. Atau sentuhan fisik. Tapi kalau di Al-Hikmah tidak. Jadi metodenya gimana tuh? Jadi sebetulnya di dalam tubuh manusia itu sudah ada power yang maha dahsyat. Di dalam tubuh manusia. Di dalam setiap tubuh manusia itu. Hanya belum diaktifkan. Karena begini, kita kembali ke Al-Quran. Ya kan? Manusia itu diciptakan Allah itu sebagai khalifah fil ardi. Khalifah fil ardi. Ya kan? Wakil Allah yang ada di muka bumi. Betul. Yang ditugaskan untuk memantau, memelihara bumi. Ya kan? Memantau, memelihara. Nah, betul. artinya kalau sudah jadi khalifah Allah, tidak mungkin Allah tidak memberikan fasilitas yang dahsyat. Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan semua. Betul. Nah, tugas pembina, kalau di Al-Hikmah namanya pembina, kalau guru itu disebut pembina. Pembina ya. Tugas pembina ini cuma mencet saklar aja. Tok saklar on. Iya. Saklar on aja. Jadi tidak ada di Al-Hikmah itu nggak ada yang katanya sifat diisi guru, tidak ada. Tidak ada ya. Tugas pembina itu hanya mengaktifkan on. Ada dua titik, ada sebelah kiri di bawah susu, sebelah kanan di bawah susu sebelah kanan. Ini yang diaktifkan. Tapi dengan sentuhan fisik enggak? Iya, sentuhan fisik. Tetap sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Karena saya pembina salah satu guru Al-Hikmah, saya tahu jadi angin yang dibaca ini apa, saya tahu. Ternyata nggak ada, hanya sahadat. Makanya Al-Hikmah itu dulu awalnya disebut ilmu sahadat. Ilmu syahadat. Ilmu sahadat. Hanya pembina hanya membaca sahadat, menggariskan, menarik titik ini ke pusar. Menggarisnya ke pusar. Ini yang disebut kundalini bukan Siski? Bukan, kalau kundalini itu naga api, itu naga di api. Tulang ekor. Di tulang ekor, ini Tulang bukan ekor ya? itu kaitannya ada yang nyebutnya naga api ya. Naga api. Kundalini. Kalau di dalam pelajaran sebagian pelajaran tasawuf Islam itu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Jadi dari dua titik ini sampai ke pusar. Nah, itu juga Nur Muhammad. Ini titiknya Nur Muhammad. Jadi ini berdasarkan pengetahuan saya mengulik-ulik tentang Al-Hikmah, ya kan? Karena guru saya juga dulunya nggak ngomong seperti itu. Tapi setelah saya pelajari, saya ulik-ulik, ternyata yang digores kesini itu, kalau bahasa tasawuf latifatul kolbu.
Latifatul Kolbu. Ada pelajaran Torekot. Latifatul Kolbu, Latifatul Ruh. Keruhnya, Jadi, iya, intinya apapun yang terniat di dalam hati akan didukung oleh kekuatan ruh. Akan dipancarkan oleh pusar Nur Muhammad, power Nur Muhammad ini akan keluar. Oh gitu. Akan keluar dia. Nah, disinilah belum ada wiritan, ngobatin bisa itu. Hah? Begitu aja modalnya. Jadi kalau dipakai ngobatin bisa. Dipakai ngobatin? Ya langsung karena bisa? saya punya ikhwan, punya istilahnya murid lah ya. Kalau dia masih SMA, itu nggak saya kasih amalan. Oh. Kalau usianya masih usia sekolah nggak saya kasih Remaja amalan. itu nggak dikasih. Saya tidak mau memberatkan. Karena saya tahu amalan ini bukan menghasilkan energi itu. Amalan ini tujuannya guru dulu memberikan amalan ini untuk takorub. Takorub ilallah. Supaya kita itu kalau sholat ya jikiran ya makin dekat kita sama Allah. Memang ada efek fadilah. Karena ayat ini dipakai zikir akan menimbulkan fadilah. Ayat-ayat ini ada 5 amalan ini. Ada efek yang baik yang didapat juga. Iya, ada efek tambahan, bonus. Tapi sumber power itu bukan ini. Power yang ada di dalam diri. Ini yang utama berarti. Ada salah satu guru saya mengatakan, tapi maaf untuk para pemirsa yang lain. Kalau guru saya mengatakan, jangan datangkan yang dari luar masuk ke dalam tubuh kamu. Jangan datangkan yang dari luar masuk ke dalam tubuh kamu. Tapi yang apapun yang diberikan Allah dalam tubuh ini, bangunkan. Karena sebenarnya setiap manusia ini individu udah punya potensi. Ada inner power. Ya, betul. Ada inner power yang memang sudah dikasih Allah itu. Nah, saya teliti, oh iya betul ini. Betul itu. Jadi termasuk, maaf agak nyimpang. Yeah. Termasuk indera keenam, kata orang apa namanya? Untuk terawang, untuk terawangan, ya, untuk bisa nerawang, untuk bisa lihat gaib, harus maaf ini. Saya ini menurut pendapat saya, ya kan? Ada lelaku, ada yang harus puasa muti, harus ada wiritan banyak. Sebetulnya itu kalau menurut saya yang saya alami tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Karena semua manusia itu sudah ada potensi indera keenam. Jadi semua manusia itu punya bakat. Iya, kalau nggak ada itu kita nggak punya perasaan. Oke, betul. Ya kan? Pasti Om Dono pernah ngalamin. Ya, misalnya Om Dono lagi kuliah, tinggal di luar kota, orang tua di kampung, ya kan? Iya, betul. Tiba-tiba Om Dono lagi makan atau lagi kuliah, kok ingat ibu ya? Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kampung keluarga nelpon, Don kamu pulang dulu, ibu sakit. Iya, betul. Ya kan? Padahal ibu itu pada saat dia sakit, ibu itu dalam sakit, nyelentang dia, ingat sama kita. Andai kata ada Dono, dibuatkannya air teh aku ini. Iya, dalam batin dia. Iya, betul. Signal dia ini terkirim. Signal batin dia ini terkirim dan kita punya receiver. Kita ini ada receiver. Iya, menerima. Yang memantau, menerima, receive. Kita kok ingat ibu ya? Iya, betul. Sering kejadian gitu. Tiba-tiba ada keluarga nelpon. Don pulang dulu, ibu sakit. Iya. Apa ibu kamu sakti? Enggak sih. Apa ibu pernah belajar indera keenam? Enggak pernah. Tapi yang punya potensi. Tapi bisa kan? Bisa. Nah, sekarang bagaimana kemampuan ini dengan sengaja dipakai? Oh, karena selama ini itu hanya mungkin dianggap sebagai kebetulan. Kata orang kontak batin itu. Iya. Betul kontak batin. Nah, bagaimana kemampuan ini, kemampuan alami ini dipakai dengan sengaja? Dan bisa dikontrol. Nah, itu. Nah, ini kalau di tempat saya di Muara ini saya sebut ilmu-ilmu avatar. Ilmu-ilmu avatar. Jadi kalau saya sebut di Ganda Ababil ini sama Iwan saya, ini ilmunya jenisnya avatar. Artinya tidak ada amalan. Tanpa amalan. Kita memanfaatkan potensi yang ada. Tapi karena kita bertuhan ya uluk salam dulu. Ya Allah, aku mohon izin dan ridhomu. Ya kan? Sambungkanlah rasaku dengan si A. Ya kan? Walaupun dia jauh. Kita diam di sini. Nyambung.
Kita pakai dengan sengaja. Kenapa ibu kita tadi bisa? Ternyata dia dalam kondisi yang benar-benar cipta rasa karsanya itu aktif. Dia ciptakan, dia ingat kita visual. Dirasakannya, oh kalau Dono ada di sini, dia pasti buatkan aku teh, dipijitnya aku. Iya betul. Dia rindu, ya kan? Nah, inner rindunya, keaslian rindu dia ini tadi terkirim. Kita nyampe. Ibu kita sakti. Ibu kita pernah puasa putih. Enggak. Tidak. Nah, jadi yang saya gunakan, ilmu-ilmu yang saya gunakan di Garda Ababil ya, sebagian besar ada ilmu-ilmu yang jenisnya avatar. Maksudnya avatar ini ilmu universal. Tidak terkait agama. Tapi karena kita bertuhan ya harus minimal izin Allah dulu. Tapi kalau tadi kan Ki Suro punya padepokan sendiri ya. Ada ya. Kalau misal ada orang yang mohon maaf non Muslim datang pengen belajar pun harusnya bisa ya. Oke, saya sebutkan. Semarang, Weleri. Ini Weleri, itu Weleri. kamera ngarah sini kan? Iya betul. Oke, ini kalau nonton Ikhwan saya itu Adrian di Weleri. Satu keluarga Cina. Satu keluarga Cina. Dan dia mempelajari sampai menekuni. Iya, saya ajarin. Tapi saya pakai yang universal. Saya tidak memaksa mereka baca syahadat. Karena saya tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Iya. Jadi saya ajarkan mereka yang universal. Tapi tetap saya awali, kamu harus tinggalkan dulu semua dewa kamu. Andai kata dia punya dewa. Yang disembah ya. Siapapun Tuhan kamu yang kamu pelajari sekarang, kamu tinggalkan dulu. Kamu harus percaya bahwa seluruh alam ini dikuasai oleh penguasa tunggal. Dikuasai oleh penguasa tunggal. Dan saya sendiri menyebutnya Allah. Harus sama dulu. Kamu harus percaya dulu dengan Allah saya. Iya, betul. Ya kan? Harus frekuensinya harus sama dulu. Harus sama frekuensinya, betul. Nah, nanti baru saya ajarkan ya ilmu universal. Ilmu universal. Ilmu yang saya sebut avatar tadi. Satu keluarga itu ngobatin bisa. Tenaga dalamnya ada kok. Tanpa tahan napas. Tanpa olah napas. Di Malaysia itu ada India. Di India. Orang India non Muslim itu, non Muslim. Cina banyak. Dan alhamdulillah ya ada juga yang dari Medan dulu Cina, karena dia ada satu kasus akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam sama saya. Tapi saya ajarkan yang universal. Nah, seperti itu. Berawal dari universal ya, dulu. Jadi yang harus kita pahami karena kita orang Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi bukan Allah satu itu aja. Bukan cuma Tuhan orang Islam. Iya, betul. Allah itu Tuhan semesta. Iya, jadi rahmat untuk semesta kan. Itu. Jadi jangan ego. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi Allah itu Rabbul Alamin. Iya. Ya kan, bukan Rabbul Islami. Bukan Rabbul Islami. Nah, seperti betul, itu. karena ya mohon maaf kadang selama ini untuk zaman yang sekarang lebih banyak orang yang punya, ya mohon maaf ya, merasa punya kapling. Iya, betul. Jangan. Ya. Nah, Ki, jadi manfaat dari tenaga dalam sendiri, Ki. Oke. Kalau manfaat tenaga dalam yang versinya olah napas, kesehatan yang pertama. Kesehatan. Lemak-lemak yang ada dalam tubuh ini kebakar semua. Jadi nggak ada penumpukan lemak, nggak kayak gendut, ya kan? Itu pertama. Kesehatan. Ada yang ketawa Mas Ugi. Iya. Nah, itu kayaknya perlu diturunkan. Nah, termasuk saya nutupin bantal. Itu. Nah, itu yang manfaat pertama yang jenisnya olah napas. Nah, yang jenis tenaga dalam yang melalui jikir-jikir atau baca Asmaul Husna atau selawat. Manfaat yang pertama ya takorub, makin dekat sama Allah. Makin dekat, makin takwa ya. Makin takwa sama Allah, ya kan? Ya, betul. Itu yang positifnya yang itu. Seperti itu. Kalau manfaat lainnya Ki untuk maksudnya apa nih? Untuk proteksi diri berarti? Untuk proteksi diri insya Allah. Karena yang olah napas itu energinya besar itu. Ya kan?
energi positifnya besar. Jadi yang negatif kalau mendekat itu nggak mudah. Nah, yang wiritan juga, ya insya Allah dijaga Allah itu. Dijaga Allah. Dijaga Allah. Ini kalau nggak salah ada video ya. Bagaimana tenaga dalam ini? Oh, bagaimana tenaga dalam yang di tempat saya boleh kalau mau di. Oh boleh, coba Ya. boleh ditayangkan mungkin ya. Boleh ditayangkan. Nah itu Iwan saya itu lagi latihan. Nah itu yang baju putih itu tanpa ada apa nyerang saya tuh. Saya lagi duduk itu. Oh, Kisura lagi Itu saya lagi duduk itu. Nah, yang itu nyerang saya itu. Ya. Nah tiba-tiba semuanya nyerang saya tanpa komando itu. Semuanya tiba-tiba. Makanya di situ saya tulis waspadalah serangan mendadak. Itu dan satu ramai itu. Nah coba itu. Ini tapi murid Itu Kisura. bukan saya semua itu. Oh, itu seperti itu. Jadi, nah kondisi yang bisa muncul, bisa mental seperti itu ya harus bisa membangkitkan emosi tinggi, harus bisa memunculkan niat jahat. Karena kalau sifatnya yang seperti tenaga dalam seperti ini, kalau diserang tanpa emosi dan tanpa niat jahat ya kena pasti. Kalau yang nyerang tanpa niat jahat, Tanpa niat jahat, tanpa emosi kena pasti. Tapi kalau yang nyerang itu dia emosinya tinggi atau dia punya niat jahat, insya Allah tidak tersentuh. Jadi, mohon maaf kalau ada orang yang mungkin punya dendam sama kita, Ki. Iya. Pasti dengan niat dan Niat jahat emosi yang niat jahat ya, Iya. kan? Mau nikam, mohon maaf mungkin nikam dari Iya, belakang betul. atau mungkin menyerang langsung dari depan, Iya, gitu iya. kan? Ini akan langsung terdampak. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang niat jahat, yang emosi sama kita datang, mau nyerang kita, insya Allah itu kita dalam lindungan Allah. Dijaga Allah itu. Hafazoh, malaikat-malaikat Allah ini menjaga ini. Ya kan? Karena kalau di dalam Al-Hikmah itu tidak menggunakan hodam-hodam. Nggak ada hodam. Tidak ada cerita hodam-hodam. Ya kan? Karena semuanya itu ya inner power-nya tadi. Inner power. Kalau inner power itu nggak ada hodam itu, memang kekuatan dari Allah. Itu sirullah, rahasianya Allah itu seperti itu. Ya. Nah kalau orang yang mungkin kalau di jalan, Ki. Ya kalau di jalan, nah ini satu contoh, copet. Copet kan nggak ada Copet itu nggak ada emosi, tapi ada niat jahat. niat jahatnya ini Iya, ya. niat jahat itu. Nah begitu dia niat jahat mau ngerantut tas kita itu, mental itu, nyungsep itu. Oh. Dia lari pun bisa kita tarik mundur itu. Oh iya. Walaupun dia lari jauh bisa kita tarik mundur itu. Walaupun dia naik motor, itu ada video-video seperti itu banyak saya. Luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya karena emosinya atau ada niat jahatnya pun. Niat Karena kan jahat. dia kayak jambret, copet. Copet. Itu kan punya dendam sama Iya. kita, nggak punya emosi apapun. Iya, Kan? walaupun kita lagi tidur. Walaupun lagi tidur. Walaupun kita lagi tidur. Kita lagi tidur ada orang niat jahat sama kita itu insya Allah kita dijaga Allah. Karena Allah nggak pernah tidur. Iya betul Ki. La yamutu. Nah ya mutu. La yamutu. Allah tidak pernah tidur. Iya betul. Ki kalau untuk pemula Ki. Untuk pemula. Ini apa sih yang maksudnya yang dipelajari Ki kalau untuk tenaga dalam? Apakah harus dengan kalau di tempat Ki Surau itu kan nggak ada pernapasan berarti? Nggak ya? ada. Nggak ada. Jadi pemula ini datang belajar. Iya. Apa yang pertama dipelajari? Oke. Kalau untuk yang di tempat saya di Garda Ababil itu karena basic yang pertama saya ajarkan adalah ilmu al-hikmah. Al-hikmah dulu ya. Ada ilmu-ilmu yang lain, yang mau main hodam tiger, mau hodam harimau, mau narik jin, ada pelajaran itu. Tapi tetap saya kasih basic dulu dengan al-hikmah. Karena ini inner power asli milik Allah, bukan pakai hodam-hodaman. Untuk pondasi justru Iya. jadi Nah awal ini ya. misalnya ada Ikhwan baru lah, ya saya suruh ambil wudhu dulu lah. Sudah ambil wudhu, saya suruh duduk, saya suruh baca istighfar dulu banyak-banyak. Sudah baca istighfar baru saya suruh berdiri. Sudah berdiri, ada nama istilahnya itu penggoresan. Penggoresan. Penggoresan tadi yang dari iya, sini, ada sini titik itu ya, penggoresan 3 titik ya. Itu. Tapi kita bersihkan dulu. Jadi jiwa raganya ini kita bersihkan dulu.
seluruh kotoran, seluruh penyakit, mungkin dia ada energi negatif, mungkin ada jin di badan dia, ya kan? Mungkin ada penyakit yang belum tahu, atau ada sifat buruk. Nah ini semua kita mohonkan sama Allah, semua yang negatif, yang buruk ini mudah-mudahan diganti Allah dengan yang baik. Dia setuju, langsung kita bersihkan. Tapi ada yang sampai pingsan. Pingsan, karena dia ada jin. Oh, Ya, ada penolakan begitu badan dia ini ada mungkin ada pegangan yang mengandung jin dari sayap kiri, ya kan? Begitu kena gores pingsan, mental dia. Mental dia. Ada kadang-kadang begitu digores terduduk lemes. Padahal ini baru tahap awal ya. Baru tahap awal. Jadi harus kita bersihkan dulu. Ibarat cangkir, bekas kopi mau dipakai, walaupun kita mau minum Milo yang super mahal, super bagus, ya cangkirnya bersihkan dulu lah. Ya betul. Ya kan? Yang penting bersih dulu. Ya, cangkirnya bersihkan dulu, baru tuang Milo yang super mahal tadi. Kalau langsung jadi racun ini. Ya kan, belum tentu tempat jananya bersih ya. Nah itu seperti. Jadi kita bersihkan dulu. Sudah bersih, oke, nggak ada efek lain, tenang, baru kita gores. Gores. Nggak ada kalimat lain. Hanya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat? Hanya 2 kalimat syahadat. Maka di situ saya yakin ini nggak ada cerita hodam. Ini betul-betul inner power. Karena Al-Hikmah itu, Al-Hikmah yang Cisoka ya, yang dari Abah Saki, dari Abah Iskandar itu. Awalnya dulu, guru-guru awalnya dulu dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Abdul Karim ini orang tasawuf, orang-orang yang memang dekat sama Allah, yang membidani ini dulu pertama kali, ilmu ini dari mereka, karena ini di zaman perang mungkin, jadi dipakai untuk power untuk keselamatannya. Ya, karena setelah saya perhatikan di dalam tasawuf itu ini latifatul qalbu, latifatul ruh, ada 7 latoib. Ya kan? Di dalam ilmu tarekat ada 7 latoib. Nah, yang diaktifkan ini 2. Maksudnya begini, apapun yang terniat di hati akan didukung oleh kekuatan ruh dan dipancarkan oleh kekuatan Nur Muhammad, nur yang ada dalam diri. Maka semuanya jadi tanpa baca ayat apa-apa. Intinya semua yang diyakini, yang dimau di hati itu kalau memang di apa ya? Oke, saya tanya dulu. Om Dono pasti bisa ngerasakan energi tidak? Bisa kan? Bisa. Misalnya ini ada isinya apa enggak? Energi. Bisa seperti itu? Enggak, Ki. Saya masih awam. Belum ya? Oke. Jadi, nah ini saya justru penasaran, gimana untuk mendeteksi energi, Ki? Oh, untuk mendeteksi energi. Jadi, misalnya barang-barang isian ya, ada cincin diisi energi, diisilah pakai ilmu apalah. Sebetulnya itu energi semua. Energi. Jadi sifat energi ini positif, negatif. Jadi kalau orang bilang ini diisi makhluk, diisi hodam? Entah itu mungkin diisi hodam, mungkin jin dari aliran kanan atau aliran kiri, ya kan? Ya itu tetap energi. Itu tetap energi. Entitasnya itu energi. Itu seperti itu. Seperti kabel listrik. Ya, kabel listrik kan ada merah, ada hitam. Beda kutub tuh ya. Ya. Kalau dikupas yang merah, yang hitam dikupas, kelihatanlah kabel tembaga. Dilihat secara kasat mata nggak ada beda. Betul? Betul. Jadi listrik itu juga gaib itu. Nggak bisa dilihat dengan mata, jangan main-main. Iya betul. Gaib nggak itu? Gaib. Dipegang yang merah nyetrum. Ya kan? Tapi ada alat yang namanya avometer. Tester untuk mengukur listrik. Dicek pakai alat ini. Oh, ketahuan 220 volt. Oh, ini yang positif, ini negatif. Iya kan? Iya betul. Nah, tapi kalau lihat kasat mata nggak kelihatan, energinya nggak kelihatan. Jadi listrik itu sebetulnya gaib. Ya kan? Nah, begitu juga energi dari ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu lain, itu semuanya bisa deteksi. Dan bisa kita jadikan fisika. Jadi bisa kita ukur pakai avometer. Tapi ngukurnya bukan pakai avometer. Kalau metode saya pakai gelang ini. Gelang apa itu, Ki?
Saya ya pakai gelang biasa. Oh, gelang biasa aja. Ini mohon maaf, ini untuk metode yang saya pakai untuk ngecek energi. Untuk ngecek energi saya pakai ini. Oke, kita praktekkan dengan ini. Kita praktekkan dengan ini ya. Iya. Ini minyak pengasihan. Minyak pengasihan. Ya Ini kan? produk dari Kisoro Ini juga. produk saya. Ini garam. Ini kalau di Gada Ababil garam Norton. Saya kasih nama Norton untuk pembuatan virus. Tapi bahannya sendiri garam biasa. halus biasa. Garam halus biasa. Garam halus biasa sudah didoa-doain. Doakan ya. Ini tadi sapi suro. Sapi suro, Ya kulit kan? sapi suro, betul. Ya, nah ini yang bukan produk saya. Ini dari alam. Apa Ini itu, besi kuning. Besi kuning. Besi kuning. Ini tarian. Oh. Tarian dari apa namanya alam sebelah lah, Iya, istilahnya iya, iya. alam sebelah. Ini orang-orang pelaku supranatural biasanya tahu. Ini besi kuning. Besi kuning. Ah, Besinya memang modelnya. iya, itu. Oh. Ini proses alam ini, ya kan? Nah, ini besi kuning. Bukan kuningan. Bahannya ya seperti kuningan. Bahannya tapi seperti kuningan, tapi bukan. Ini proses alam, proses bukan bikin. alam, dan ini nggak ruwet mikirkan kenapa Iya, bisa iya, jadi iya. begini. Karena ini alam. Dari alam Iya kan? ya. Jadi Tapi ini bukan sesuatu memiliki, logam yang ditempa gitu. Ya, memiliki kekuatan gaib tersendiri. Oh. Ya. Ah, ini air biasa. Air biasa. Oke. Ini saya tunjukkan tapi ini bukan menggurui. Lagi. Cuma sekedar edukasi aja. Bukan menggurui. Jadi biar jadi pelajaran kita bersama. Oke. Ini misalnya ini ya. Iya. Kita ambil dulu apa? Salah satunya ini plastik ini aja. Plastik. Ya kan? Plastik. Ini kalau kita lihat energinya nggak ada yang kelihatan. Betul. Betul, nggak ada kelihatan. Ya. Sekarang saya pakai ini. Saya pakai ini. Oke. Ini begini. Tangan saya taruh sini ya. Ini metode yang saya pakai. Orang juga bisa nyebutnya pendulum, ya kan? Pendulum. Ada yang pendulum orang juga. Ini bisa dikendalikan oleh pikiran kita, tapi ini pikiran tidak boleh ikut serta. Jadi kita harus betul-betul pasrah saja. Biarkan energi yang menggerakkan ya. Ya, biarkan dia bereaksi sendiri, ya. Oke. Ini kamera ya, kelihatan ya? Oke. Ini tangan kanan saya pegang tangan kiri biar tangan saya nggak bergerak. Ya kan? Ada nggak pergerakan di gelang itu kalau itu begini? Tidak ada. Ya kan? Kalau dia tidak ada gerakan, artinya dia tidak ada energi. Ya kan, tidak ada energi. Nah, ini sekarang kita coba dengan garam. Garam. Ini kalau saya dekat sini, Sallallahu Alaihi Muhammad. Oh iya. Ada nggak dia gerak? Itu tangan saya yang bergerak apa dia bergerak sendiri? Ini gerak sendiri. Gerak sendiri. Nah, ini pergerakannya Om Don. Ini pergerakannya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, ini gerakan vibrasi energi sipa. Energi untuk penyembuhan itu gerak vibrasinya kiri, kanan, kiri, ya. kanan. Ini bukan kendali pikiran saya. Saya biarkan. Ya kan? Nah, ini pengasihan. Ini minyak untuk pengasihan. Ini bukan promosi. Ya kan? Untuk pengasihan. Nih, saya dekatkan sini. Saya dekatkan ini. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, dia bergeraknya kemana? Berputar ke kiri. Beda itu tadi kan bergerak kiri kanan. Ya, sekarang ini berputar ke kiri. Ini energi pengasihan, vibrasinya seperti itu. Oh, beda-beda. Beda-beda. Jadi semua energi itu sesuai fungsinya, geraknya beda. Geraknya beda. Jadi kita harus tahu itu. Terus ini sapi suro ya. Oke. Saya dekatkan sini. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Geraknya kemana? Geraknya ke kanan. Ke kanan dia. Nah, ini proteksi. Nah, ini untuk proteksi ini. Iya. Ini untuk proteksi. Ini yang proteksi. Ini kan radiusnya kan jauh, besar radius putarannya. Iya, Nah, ini untuk proteksi untuk yang mengandung tenaga dalam. Ada unsur bisa melemparkan lawan dia. Ya kan? Iya. Nah, ini sapi suro. Nah, ini besi kuning. Besi ya kan? kuning. Kita cek besi kuning. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu. Nah, ini dia ke kanan, tapi kecil. Putarannya kecil. Dia untuk proteksi, tapi bukan untuk lemparan. Iya. Nah, tahan bacok, tahan tembak. Yang besi kuning ini. Jadi proteksi, tapi dia tidak bisa melempar.
Oh, enggak Tidak untuk ada unsur penyerangan power ya. tenaga dalam seperti Lebih tenaga ke dalam. bertahan ya. Iya, nah, jadi ya defend. Dia Defend, bertahan ya. ya, dia defend bertahan. Tapi dia putarannya tetap ke kanan karena sifatnya keselamatan. Kalau yang untuk obat sifat tadi ke kiri Kiri kanan. kanan. Untuk pengasihan dia muter ke kiri. Muternya ke kiri ya. Iya, untuk proteksi yang mengandung tenaga dalam dia muter ke kanan, radius putarnya besar. Yang untuk unsurnya seperti kekebalan itu putarannya tetap ke kanan tapi dia putarannya kecil. Oh. Seperti itu. Oke, ini air ini sekarang. Ini air. Ya kan? Kita gini aja, ketinggian. Oke, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dia ada gerak. Gelang itu nggak ada gerak. Oke. Ini saya tarik. Ini energi jin. Ini energi jin. Energi jin. Jin, ya kan? Saya panggil dulu sebentar. Perempuan yang tadi aja. Ya. Waduh. Oke. Nggak apa-apa. Allah. Ini tadi nggak ada gerak, ya kan? Nggak ada gerak. Oh, coba rasakan dulu lah. Saya rasa bisa. Saya yakin Om Don bisa. Bisa sih. Coba rasakan dulu. Siap, Om Ki. Coba rasakan dulu. Rasakan aja. Rasakan. Apa rasanya? Ya, rasakan aja. Tidak akan mengganggu. Insya Allah dia tidak akan ganggu. Tidak akan ganggu. Suhunya beda ya. Apa rasa suhunya? Panas, Ki. Panas. Iya, betul. Itu suhunya panas, ya kan? Iya. Kita lihat vibrasi energinya seperti apa. Oke, ini tangan kanan saya harus nggak boleh bergerak. Sallallahu ala Muhammad. Dia akan bergerak ke depan belakang tapi agak serong ke kanan. Itu energi jin. Jadi kalau saya ngobatin orang, kalau seperti ini kan semua bisa lihat perbedaan gerak. Iya. Tapi kalau seperti ini saya bisa, deteksi ini bisa. Tapi orang lain nggak bisa ngerasakan ini. Betul. Maka saya perlu media biar orang lain tahu. Oh, ini seperti ini. Jadi kalau ngobati pasien, saya akan tunjukkan sama keluarganya. Ini lihat seperti ini. Jadi, nah, yang keluarganya yang sehat, saya cek nggak ada gerak. Tapi keluarga yang sakit ke kiri serong kanan, ini ada jin di badan dia. Ya kan? Jadi kalau ngobatin orang kita harus tahu pasti dulu ini gangguan gaib atau medis. Jangan nanti orang sakit mah dibilang kena santet. Ya kan? Ya, betul. Ibarat motor bengkel busi yang rusak yang diganti lampu depan kan nggak nyambung. Iya, betul. Karena banyak ya yang penyembuh-penyembuh ini yang memang punya keahlian. Gerakannya mungkin sama, Ki. Iya. Untuk menunjukkan ini, tapi kan untuk membuktikan belum tentu kan, karena mata orang awam kan nggak bisa melihat orang juga. awam kan nggak bisa lihat. Tapi kita tunjukkan dengan fisika. Ini kan fisika, Ya, gerak betul. fisika. Ada gerak ya. Dan setiap energi fungsinya tadi itu beda-beda. Beda-beda. Nanti ditipu orang. Oh, ini kata orang ini media untuk pengasihan. Bawa sini dulu, saya cek. Ya kan? Kapan dicek nanti nggak ada energi pengasihannya. Ya kan, karena energi pengasihannya itu mutarnya ke kiri. Nah, pengetahuan ini saya dapat, saya uli-uli. Diuli ya. Ya, ada orang yang biasa pakai pendulum, tapi ini saya tidak memakai basic pendulum. Nah, seperti itu. Karena pendulum itu bisa dikendalikan dengan pikiran geraknya. Tapi ini saya nggak mau. Saya biarkan aja. Dia biarkan gelang ini bergerak mengikuti vibrasi energi yang di situ. Nah, saya tahu, oh ini. Nah, ini zaman dulu itu saya uli-uli sendiri. Apa bedanya energi ini, apa energi ini, apa energi ini. Sampai energi Nur Muhammad seperti apa. Jadi kita tahu. Nah, tapi untuk gelang ini harus orang yang tertentu yang megang. Oh ya. Jadi apakah semua orang bisa menggunakan gelang ini? Tidak. Yang megang gelang ini harus yang punya energi dulu.
Jadi kalau yang megang gelang ini orang yang nggak punya energi, nggak ada ilmu-ilmu hikmah, nggak bisa. Karena dia ini sebetulnya benturan antara energi hikmah yang energi yang kita punya, ini ada energi, Ya, ini terus ini ada perantaranya. perantara. Ya. Dia akan bergerak mengikuti energi yang di bawah. Iya. Tapi kalau ini cuma digantung aja di tiang, nggak mau dia. Iya betul. Ya, Kalau pernah ada energi juga nggak gerak ya Ki ya. Iya. Misal ada, mohon maaf kalau digantung di cantolan misalkan untuk kayak tasbih biasa. Iya. Ya kalau ada makhluk astral atau apa yang lewat ya nggak ngaruh ya Ki ya. Harus dipegang orang yang memang punya. Iya, punya energi dulu. kalau untuk deteksi seperti ini yang megang gelang ini harus punya energi. Ini kalau sama Iwan saya ajarkan. Tapi ini juga ada fungsinya ketika untuk ya kalau misal ada orang yang menyerang kita, ini bisa dipersiapkan juga. Ki. Pertama untuk deteksi dulu ya. Untuk deteksi tidak perlu ini ada isinya. Nggak perlu ada isinya. Tidak perlu. Yang penting yang megangnya ada isi. Tapi banyak produk saya ada namanya gelang tiger. Gelang tiger ini gelang tiger juga, ya kan? Nah ini ada isinya sendiri. Saya banyak sebetulnya produk, ada gelang tiger, ada tasbih tumbal bumi. Tasbih tumbal bumi. Ini kalau tasbih tumbal bumi, ini kalau aksesorinya hodam-hodamnya, aksesori hodam-hodamnya ada naga biru, naga kembar biru. Kalau di hodam tiger ada aksesorinya itu 4 harimau putih. Oh iya. Ya seperti itu. Nah, memang ini diisikan. tapi hanya untuk aksesori saja. Karena kita tidak mengandalkan itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi hanya untuk wawasan, hanya untuk aksesori. Dan insya Allah tiger yang saya pakai, tiger sayap kanan, bukan sayap kiri. Ya kan? Karena untuk memanggil tiger itu, kita baca terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai hadir. Jadi yang sayap kanan. Tumbal bumi juga ada ilmunya Sesu Bakir. Itu dari sayap kanan. Jadi naga kembar api birunya itu ya sayap betul. Kanan. Oke, bentar saya keluarkan dulu ini. Boleh. Kita coba deteksi lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada gerakan ini. Jadi ketika ada yang masuk ke sini, ada energinya, baru ada gerakan. Iya, baru ada gerakan. Kalau air putih biasa nggak ada. Air putih biasa ya nggak ada energi. Tapi kalau kita ada air putih yang bersih nggak? Ada sebenarnya. Yang kecil aja, yang ini. Ya. Karena ini bekas jin. Segelas aja, segelas. Atau sebotol kecil boleh. Oke. Ya Ki, ini kan air putih yang sudah pernah dimasuki jin ya? Iya, sebaiknya dibuang. Dibuang? Ya, sebaiknya dibuang, jangan diminum lah. Ya. Kalau sampai ke minum efeknya apa Ki? Ya namanya energi negatif ya. Mungkin ada membekas ya Ki ya? Membekas, energi itu tidak bisa hilang. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Nah ini kan air biasa ya. Air biasa ya. Oke. Ini kita cek, ini edukasi. Biar semua masyarakat Indonesia ini paham, jadi tahu sebetulnya itu bisa jadi difisikakan. Ya kan? Nggak ada energi kan? Nggak ada, diam aja ya. Nggak ada. Tapi pengaruh positif kita bisa mempengaruhi air. Kalau nggak percaya, boleh kita panggil Mbak Niksi itu ke sini. Mbak Niksi, boleh. Boleh, panggil sini Mbak Niksi. Cuman ngucapkan sepotong kalimat aja. Coba, ucapkan sepotong kalimat saja. Ya kan, nanti saya suruh. Oke, nah ini Mbak Niksi ya, pegang ya. Oke, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim, tiup airnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, tiup. Oke. Dah. Ya kan? Ini dengan satu kalimat. Lah ini ya. Ini apa namanya istilahnya itu dampak dari vibrasi. Vibrasi ayat ya. Ada nggak dia energi pengasihannya? Iya ada. Ada nggak? Putar ke kiri. Ada ke kiri kan? Apa Mbak Niksi dukun?
paranormal. Bukan. Tapi karena ini ayat Allah yang disebut, disebutkan, maka vibrasi ayat ini akan mempengaruhi air. Nah, karena ini tadi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka ini akan menimbulkan energi pengasihan. Nggak perlu ke dukun kan? Nggak perlu ke dukun. Nggak perlu ke nanti hilang tutup lapak saya. Nanti lapak saya tutup, ya kan? Saya tinggal beli. Bukan nggak boleh ke dukun. Beli mineral yang banyak. Iya, maksudnya energi positif kita tadi begitu mengucapkan kalimat Allah, ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka air ini akan tergetar oleh vibrasi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka timbullah energi pengasihan. Iya. Ya? Betul nggak? Betul. Apa perlu puasa muti? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Ya kan? Nah, di situ. Apa perlu kita berkolaborasi dengan jin untuk buat ini menjadi pengasihan? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena itu efeknya seperti itu. Iya, betul. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang energi Bismillahirrahmanirrahim tadi. Itu Mbak Niksi loh, bukan paranormal. Ya kan? Apalagi paranormal yang memang hobi wiritan ngucapnya, pasti jadi. Tapi sebenarnya paranormal loh, Pak. Iya. khusus pemikat jantan. Kalau di luar mas saya panggilnya Nyai itu, Niksi. Itu contohnya tadi. Nah, bagaimana kalau kita sebut yang lain, bukan Bismillahirrahmanirrahim? Maka dia akan bergetar sesuai dengan makna dari asma Allah tadi. Kita baca ayat kursi, langsung jadi proteksi dia. Bacalah ayat kursi, langsung jadi proteksi dia. Betul. Ya kan? Dan ini ketika kita minum juga ada hasilnya untuk proteksi ada hasilnya kita, sama kita. Dan bisa kita tes. Iya. Bisa kita tes. Ini kalau misal, saya pernah menemukan orang yang mungkin lagi kesurupan atau mungkin sakit yang diganggu setan ya mungkin. Ketika dibaca ayat kursi kita bacakan, tiupkan, insya Allah bisa untuk penyembuhan. Iya. Tapi dengan catatan begini, yang pertama kita harus yakin Allah pasti menyembuhkan. Iya, betul. Yang kedua kita harus yakin bahwa ayat Allah ini mengandung kekuatan. Tapi kalau kita baca-baca saja tanpa ada kesadaran dua tadi, kosong. Iya. Dan intinya keikhlasan kalau nggak salah. Ya, betul. Dan berprasangka baik terhadap Allah. Jadi kalau kita berprasangka baik terhadap Allah bahwa Allah akan menyembuhkan, insya Allah sembuh. Iya, betul. Jadi ana indazoni abdi, aku tergantung perasaan hambaku, kata Allah. Kalau hambaku yakin sama aku bantu. Nah, ini dengan ayat ini harusnya untuk pegangan juga untuk sobat kumis ya. Apapun yang kita pikirkan, apapun kita ucapkan dalam hati ya memang harus yakin kalau Allah ini memang selalu menjaga kita ya. Betul. Jadi itu kata saya kayaknya nggak jelimet kan? Nggak ada yang jelimet kok. Nggak ada yang jelimet. Harus yang itu yang Mbak Niksi itu. Mbak Niksi pakai gelang apa tuh? Jam tangan apa tuh? Mbak Niksi ada gelang nggak di tangannya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada cincin nggak yang pakai? Ada. Oke. Cincinnya warna apa tuh? Perak ya? Nah, bawa sini cincinnya. Bawa sini cincinnya. Ya oleh-oleh lah, ya kan? Oleh-oleh dari saya, ya kan? Ya kan? Nah, ini oleh-oleh dari saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, langsung aktif. Nah, besar nggak itu power lingkarannya? Energi pengasihannya besar nggak itu? Hah? Besar? Kiri ya. Besar? Kapan saya ngisi ini? Sekejap. Ada nggak hitungan 2 menit, 3 menit tadi? Ada. Nggak ada. Energi ini bisa masuk ke situ. Ya kan? Seperti itu. Bisa secepat kilat. Bisa secepat kilat artinya saya isikan ini energi pengasihan walaupun ini dipegang orang lain. Dan tidak ada waktu. Tidak memakai waktu. Dan terbukti tadi energinya ada. Ini oleh-olehnya. Ini oleh-olehnya Mbak Niksi. Terima kasih. Biar jadi artis. Ya ini sih. Nah, itu seperti itu. Jadi semuanya kan bisa kita buktikan sebetulnya. Jadi jangan terlalu halu dengan gaib. Ya betul. Iya kan? Betul. Oh halu kayaknya gaib itu terlalu apa ya?
Enggak. Lagi ada nggak pengalaman Ki Suro sendiri ketika mengobati seorang yang terkena penyakit non medis gitu Ki, yang paling parah dan penyembuhannya itu memang butuh treatment yang lebih gitu Ki? Lebih yang lama ya. Ini kalau saya cerita nanti dikatakan saya ini sombong, ya kan? Tapi semuanya ada videonya. Ada video. Saya punya semua video-video saya ngobatin orang. Ada satu kejadian di Malaysia, ini yang paling angker, karena saya sempat diserang orang. Diserang orang. Ini sekitar tahun 2015 kayaknya di Malaysia, di daerah Damansara Malaysia. Jadi ada orang sakit. Ini bapaknya sudah mati nih. Bapaknya sudah. Ini rencana orang satu keluarga ini mau dibantai habis ini. Bapaknya sudah mati kena santet itu. Ibunya sakit-sakitan. Dia kena. Dia pun kena. Jadi kebetulan dikasih tahu ada saya di Malaysia, dibawalah tempat saya. Saya di Malaysia dibawa, didudukkan dekat saya. Ada videonya. Nanti kapan-kapan bisa dibuka. Boleh. Iya, saya obatin. 12 jin di dalam badannya. 12 jin. 12 jin. Ini jin dari mana? Jin dari Mongolia sana. Oh jauh Ki. Jin dari Mongolia sana. Semuanya pakai topi yang pakai bukan iblis. Jadi jin, tapi dia pakai seperti topi terus ada tanduk. Bukan tanduk dia bukan, tapi dia pakai tutup kepala ada tanduk. 12. Itu di videonya ada dia bersuara, ayo kita keluar. Seperti itu. Dia keluar itu ngomong dia keluar. 12 ini dari jin dari daerah Mongol sana. Daerah Mongol. Mongolia sana. Kebetulan yang nyantetnya ini ya dari negara sana, yang sebelah sana lah, nggak mau lah saya sebutkan. Cuman pasien ini orang Malaysia. Keluar, semua keluar. Tidak sampai 30 menit. Nggak sampai 30 menit? Tidak bisa sampai 30 menit. Bahkan jin ini ngaku. Siapa yang nyuruh? Saya tanya, siapa nyuruh kamu? Ada semua rekamannya, tapi nggak saya tampilkan rekaman karena menyebut nama orang. Karena sebaik-baik jin itu penipu. Ya betul. Nanti diadu dombanya kita. Tapi dia ngasih tahu, ini yang ngerjain ini si Anu, nggak jauh rumahnya. Sekian meter dari rumah si Anu ini katanya. Oh iya, ada apa di dalam rumah itu? Dipasang apa? Di sebelah tingkap itu maksudnya jendela. Sebelah jendela sebelah kanan, kira-kira 1 langkah, galilah di situ. Kata jin ini. Oke, telepon keluarganya. Keluarga yang pasien ini tadi. Iya. Sebelah kanan, jendela sebelah kanan, 1 langkah, gali. Itu di rumahnya ya? Pasti gali, betul dapat. Ada apa? Dapat barang-barang yang barang-barang istilah santet ya. Ya macam-macam lah. Ada kain hitam, ada segala macam lah. Oh iya. Iya. Jadi memang sengaja dikubur di situ. Iya betul. Nah ini bapaknya sudah mati, udah kena, bapaknya mati, ibunya sakit. Nah ini giliran dia ini. Dia ini sudah 8 bulan ini. Berarti itu nanem dikubur udah lama berarti ya? Iya, itu kan dikurum, kalau santet kan dikirimnya kan melalui gaib. Jadi bukan dicangkul rumahnya. Oh, saya pikir dicangkul, ada yang nyangkul. Iya, bukan nyangkul itu. Jadi dikirim lewat gaib masuk ke tanah rumahnya itu. Masuk ke tanah rumah itu. Udah selesai, ini sembuh nih, sehat nih. Ini hari Jumat ini. Saya udah mau sholat Jumat. Udah bisa sehat, sehat, kuat berdiri, coba berdiri. Aman berdiri, ya udah. Saya mau sholat Jumat. Kalau kamu mau pulang lah. Saya mau sholat Jumat. Nanti kapan Minggu boleh sini. Oke. Turun saya. Orang itu pulang, saya turun mau Jumatan. Turun tangga di apartemen diserang orang saya. Diserang orang? Diserang orang betul. Pokoknya cartir kayak Star Wars. Kayak Star Wars itu, film Star Wars itu. Wah ini kata saya ini ada yang nyerang saya ini. Turun saya ke bawah. Itu di dekat parkiran mobil itu saya duduk sila. Nggak jadi sholat Jumat. Saya duduk dulu sila di antara parkiran mobil itu, di aspal itu, tengah hari panas itu. Karena mereka nyerang ya saya harus layani. Saya duduk aja. Saya nggak perlu mengadakan pembalasan. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, biar Allah yang bertindak, jangan kita nganggap kita bisa. Ya kan, jadi serahkan aja sama Allah. Nah, nanti ya utusan Allah lah
yang akan melawan mereka. Iya betul. Ya betul, kayak Star Wars itu, kalau bisa lihat itu, wah ngeri itu. Kayak film Star Wars itu. Ya saya duduk, mau 1 jam duduk situ, nggak jadi sholat Jumat. Ya kan? Orang mungkin ada yang lihat, ngapain orang itu duduk situ? Iya betul. Saya duduk, diam aja, sila aja, diam aja saya. Ya kan? Diam aja, saya tetap serahkan aja sama Allah. Ya kan? Ya utusan-utusan Allah lah. Jundullah, tentara Allah lah nanti yang akan turun membantu kita. Ya aman, nggak ada, nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa. Cuman sempat saya diserang orang itu, itu di Malaysia. Terus ada lagi di Malaysia. Itu tadi selesai, sembuh orangnya alhamdulillah. Ada lagi santet di Malaysia. Santet di Malaysia itu ngeri. Ngerinya gimana Ki? Ngerinya seperti ini. Kalau santet di Indonesia ini kan kadang-kadang orangnya perutnya kembung. Nanti Buncit air laut gitu pasang kembung, air laut kering turun. Oh ngikutin Ada kan? laut, Ada seperti itu santet, ya kan? Nanti ada yang demam nggak sembuh-sembuh, ada yang korengan. Seluruh tubuh korengan. Itu Indonesia. Kalau di Malaysia? Santet di Malaysia itu perempuan, namanya nggak saya sebut. Dia lagi tidur sendirian, anaknya kamar sebelah, babysitternya kamar sebelah. Dia tidur sendiri, itu darah semua. Hah? Darah semua tempat tidur. Ini badannya koyak semua. Koyak kayak dibeset orang sama pisau tajam itu. Maaf ngomong, sampai payudaranya ini ada terpotong gitu. Di sebelah paha dalam ini kena beset semua, darah itu, kasur darah semua. Bukan ilusi, darah semua, teriak-teriak. Enggak, maksudnya enggak diapa-apain. Enggak ada orang. Kelihatan orang itu Enggak ada lagi. orang di situ. Enggak ada orang. Jadi babysitter sebelah bangun. Pas babysitter bangun, tengok itu pingsan. Nah, anaknya yang umur 4 tahun, 5 tahun ini kan teriak-teriak, didengar sama tetangga kan. Tetangga datang. Gedor-gedor, dibuka anaknya pintu, tetangga masuk. Kenapa ini? Waduh, bawa rumah sakit, polisi datang, nggak ada orang. Nah itu santet yang seperti itu sadis itu. Ini itu daerah Malaysia. Kalau di Indonesia masih ada, mungkin bukan. Ya mungkin sakit itu yang ya. agak aneh, perutnya buncit waktu air pasang setelah air surut turun lagi, ya kan? Itu Indonesia punya, ya kan? Tapi di sana itu yang saya pernah tangani di Malaysia itu yang seperti itu. Oh biasa ya. Nah alhamdulillah ketemu saya, ya waktu ada acara Maulid Nabi di Malaysia, ada Iwan saya undang saya kan, ketemu sama orang yang sakit ini, saya obati, ya alhamdulillah sampai sekarang sehat. Nah, jadi jangan main-main sama dukun-dukun yang dari negeri seberang situ. Ada yang sadis-sadis itu. Iya betul. Sadis ya sampai. Sadis itu. Iya, bahasa kulit sampai terkoyak gitu kan. Sampai kulit koyak. Saya lihat, coba buka baju kamu. Wow, jahitan semua badan. Betul itu. Nah itu. Ngeri-ngeri, Pak. Iya. Ya, tapi alhamdulillah ya selama nangan-nangani santet, ya mudah-mudahan sampai saya air nanti nggak ada apesnya bagi saya lah. Mudah-mudahan. Tujuannya untuk menolong orang ya Ki. Iya, mudah-mudahan. Ki, ini sebagai penutup juga karena waktu kita ternyata terbatas Ki. Ya. Apa saran atau mungkin tips dari Ki Suro untuk sobat kumis yang mungkin pengen belajar ilmu tenaga dalam atau ilmu kanuragan atau ilmu hikmah, mau silakan Ki. Mana sana di situ? Sini boleh atau yang sana? Oke, sini. Jadi untuk sedulur yang menyaksikan tayangan ini ya, memang sebaiknya harus mempelajari ilmu-ilmu untuk proteksi diri ya, untuk proteksi diri, karena yang namanya iri, dengki, hasud, hasad sampai kiamat nggak selesai. Betul. Orang nggak bisa nyerang kita secara lahiriah, akan menyerang kita secara gaib. Nah ini harus kita proteksilah diri sendiri dan keluarga. Nah pelajarilah ilmu-ilmu yang betul-betul, yang betul-betul jangan bertentangan dengan syariat agama. Jangan bertentangan dengan syariat agama. Jadi nggak ada gunanya kita selamat tapi di akhirat kita celaka. Jadi berlindunglah sama Allah, pelajarilah ilmu-ilmu hikmah yang betul-betul ada tuntunan dari Rasul.
Jangan mengatakan Rasul tidak mengajarkan ilmu hikmah. Karena banyak doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mengandung energi-energi keselamatan. Yeah. Seperti a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dari Rasul yang ajarkan itu dan terbukti. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin shay'un fil ardi wala fis samai. Itu ilmu dari Rasul. Jadi pelajarilah ilmu-ilmu hikmah yang jangan bertentangan dengan syariat agama. Itu saran saya, biar kita selamat, keluarga kita juga selamat. Amin. Iya, seperti itu. Nah, terima kasih sekali Kisro, hadirnya sudah banyak mencerahkan sama-sama, kami, ya kan? Ya. Sobat Kumis, terus saksikan cerita seru, cerita mistis dan kisah lainnya di Kumis episode depan. Setiap Kamis jam 7 malam. Saya Om Don dan Kisura mohon pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.